Selamat malam. Selamat malam, ada yang bisa saya bantu Mbak? Iya, jadi alasan saya di sini tuh saya sebenarnya pengen cerita. Hmm, Ada yang apa ya ngeganjel di hati saya gitu. iya. Sebenarnya saya tuh punya permasalahan kalau apa ya di depan umum tuh saya gampang gugup gitu. Saya susah untuk berbicara, susah untuk komunikasi, dan juga kalau di keramaian tuh saya gampang apa ya nervous gitu. Nah, saya juga merasa pandangan orang kepada saya itu sebelum saya ngobrol itu udah duluan negatif gitu sih. Jadi saya takut untuk berkomunikasi sama mereka, melakukan interaksi sosial gitu. Jadi Mbak ini permasalahan yang Mbak rasakan ini lebih ke kecemasan terhadap orang lain tentang persepsi mereka ke Mbak ya? Iya benar. Kalau boleh tahu, itu udah dimulai dari kapan? Kalau dimulai dari kapannya itu sebenarnya udah lama, sejak saya SMA sampai saya sekarang sampai saya kuliah gitu. Jadi ini udah cukup lama sih dan mengganggu aktivitas saya juga. Cukup lama ya. Kalau boleh tahu, apa penyebab yang membuat Mbak tuh hingga merasa senervous ini? Maksudnya membuat Mbak tuh memiliki kecemasan di keramaian atau terhadap orang lain? Jadi awal mulanya itu sebenarnya karena saya itu dulu pernah dimarahin di depan umum, di public space gitu. Nah, pas saya dimarahin itu, saya ngeliat pandangan orang terhadap saya itu udah kayak apa ya, udah nggak enak duluan gitu. Jadi semenjak itu saya kurang bisa gitu untuk apa ya berinteraksi lagi di banyak orang karena kejadian itu ngebikin saya tuh rada trauma, apalagi pandangan orang terhadap saya. Jadi saya untuk memulai apa ya komunikasi duluan itu rada takut, rada gugup gitu. Hmm, jadi kecemasan yang Mbak rasakan ini hanya untuk ke keramaian atau orang lain, ataupun Mbak rasakan ke orang terdekat juga? Saya hanya merasakan saya cemas tuh kalau ke orang lain doang sih. Kalau ke orang dekat, terutama teman ya, teman atau sahabat tuh enggak. Udah ya. Hmm, Jadi lebih ke orang lain. iya. Kalau boleh tahu nih, sifat pasti kan kalau orang merasakan cemas kan memiliki perbedaan sifat kan antara luar dan dalam. Jadi apakah Mbak ini karena permasalahannya lebih memiliki sifat yang seperti gimana terhadap orang lain? Sifat saya gitu. Iya. Kalau sifat saya ke orang lain, saya jadi lebih tertutup sih. Gara-gara saya ngerasa cemas ini, saya ngerasa saya lebih tertutup dibanding saya komunikasi dengan teman saya gitu. Nah karena tertutupnya itu karena gimana ya? Saya untuk mulai komunikasi dengan orang baru atau teman baru itu ada susah karena saya juga harus apa ya memfilter gitu kayak saya mikir nih orang sifatnya seneng nggak kalau misalnya diajak ngobrol gitu. Jadi saya rada takut gitu untuk memulai obrolan baru gitu dibanding saya untuk komunikasi dengan teman saya karena kalau dengan teman kan kita udah tahu gitu kan dia senangnya tuh em, ngobrolin apa aja gitu. Sedangkan dengan teman yang baru itu kita harus apa ya lihat dulu sikon dulu kok dia sukanya apa gitu. Nah karena sifat orang beda-beda jadi saya juga ada takut nih misalnya saya mau ngobrol sama teman baru saya gitu saya harus lihat dulu nih sifat dia itu kayak gimana. Saya nggak bisa asal ngobrol, nggak bisa asal ngomong gitu takutnya ada kata-kata menyinggung. Karena apa ya karena cara pikir saya kalau saya melihat orang itu udah keduluan takut. Nah jadi bikin saya susah untuk komunikasi duluan gitu. Oh, seperti itu. Padahal Mbak ini tadi kan Mbak bilang kecemasan ya. Itu berarti mengganggu public speaking Mbak ya. Padahal Mbak ini pas bercerita sekali kan, Mbak tuh punya public speaking yang bagus. Oh gitu ya. Iya, tapi pas di saat di keramaian mungkin berbeda jauh ya Mbak. Oh iya, karena saya semenjak kejadian itu lebih senang kalau ngobrolnya lebih intim atau kayak saya cuma berdua. Nah, saya tuh lebih takutnya itu kalau misalnya ngobrolnya di keramaian aja gitu. Nah, jadi ini ngeganggu aktivitas saya sih, terutama
pertama itu di lingkup pertemanan kan, karena saya susah komunikasi jadi pertemanan saya tuh sekarang tuh lebih dikit banget malah dibanding saya dulu gitu, karena untuk memulai komunikasi itu kan ada sulit, jadi ya gimana mau memulai pertemanan kalau nggak ada komunikasi ya. Nah yang kedua itu kan memasuki dunia perkuliahan, dimana apa ya, metode belajarnya juga berbeda gitu. Kalau di perkuliahan kita tuh dipaksa untuk lebih ke ngobrol, presentasi, analisis. Sedangkan kalau misalnya kita presentasi itu balik lagi, saya gampang gugup di depan orang ramai gitu. Walaupun di hadapan teman-teman kelas gitu. Karena bagi saya teman-teman kelas saya itu gak akrab sama saya gitu. Saya cuma ngerasa feel free tuh kalau sama teman-teman dekat gitu. Oh, jadi seperti itu. Iya. Berarti Mbak ini pengen kayak keluar dari situasi yang Mbak rasakan ya? Benar, saya ngerasa kegugupan saya, susahnya saya untuk berbicara dan komunikasi ini mengganggu aktivitas saya gitu. Saya ingin bisa apa ya, keluar dari zona ini sih gitu. Mbak pengen keluar dari zona ini ya? Iya. Berarti Mbak ini saat ini pertemanan di lingkungan Mbak ini berkurang ya? Benar, berkurang banget. Terus jadi apa sih perasaan yang Mbak rasakan saat ini sampai membuat Mbak tuh misalkan permasalahan yang Mbak rasakan tuh berpengaruh besar terhadap aktivitas Mbak? Nah, berkurang aktivitas saya ini kan apa, karena saya kurang banget kan temannya sekarang, jadi saya ini kayak lebih ke apa ya, menutup diri gitu dari dunia luar. Nah saya tuh lebih menghabiskan diri di dunia digital, di dunia online. Jadi saya tuh sekarang kebanyakan temennya tuh ya sekedar teman-teman online saya doang gitu. Karena ya teman-teman di dunia nyata itu dikit gitu. Nah apa ya, anehnya gitu, saya tuh lebih nyaman gitu loh kalau ngobrol sama teman-teman yang ada di dunia digital. Nah makanya saya ngerasa kayak, wah saya nggak bisa nih terus-terusan kayak gini, saya pengen dong punya temen selain di dunia digital gitu, karena mau gimana pun rasa pertemanan di dunia digital sama di aslinya itu kan pasti beda banget kan. Saya pengen juga punya teman yang senyaman di dunia digital tapi di dunia asli gitu. Jadi Mbaknya lebih prefer ke teman di virtual ya? Iya, sebenarnya saya lebih apa ya, untuk ngobrol, untuk memulai komunikasi itu di virtual. Tapi saya nggak pengen kayak gini-gini terus. Saya pengennya juga bisa apa ya, berteman, mulai komunikasi itu di dunia nyata. Tapi kalau boleh tahu yang Mbak rasakan saat ini benar-benar sampai mana kecemasannya? Kecemasannya tuh Udah sampai benar-benar nervous banget atau gimana? iya nervous banget, karena misalnya saya ketemu orang baru, saya tuh bisa gugup gitu, dan apa yang di pikiran saya tuh sulit untuk saya ungkapkan gitu. Jadi ngebuat Mbak di situasi yang ngeblank ya? Iya benar. Ketika ditanya ya. Jadi Mbak ini kayak merasakan bahwa kecemasan ini benar-benar kayak berpengaruh dalam pertemanan Mbak ya. Jadi kalau saya boleh tahu nih Mbak, terkadang Mbak tuh ada keinginan untuk berubah atau gimana? Iya, saya pengen banget berubah gitu. Karena saya pikir kok saya nggak berubah itu menyulitkan diri saya sendiri sih, khususnya itu di dunia perkuliahan kan. Saya tuh udah harus bisa sih ngobrol di depan umum, dan saya pengennya tuh seperti itu gitu. Jadi gimana ya solusinya Kak? Tadi kan yang dari yang Mbak ceritakan kan, kalau Mbak tuh lebih prepare ke teman virtual daripada real life. Dan itu penyebabnya kan karena Mbak tuh pernah dimarahin di depan umum kan. Kita bisa kayak gunain ya, mungkin saran atau solusi dari saya ya. Mbak bisa gunain teman dari virtual Mbak. Mbak kalau boleh saya tahu, Mbak nih virtual nih komunikasinya secara kayak lewat chat atau maksudnya lebih ke maksudnya diskusi secara lewat telepon? Oh, karena saya sebenarnya saya tuh orangnya suka ngobrol, suka bicara. Nah, jadi saya tuh lebih suka kalau lewat telepon dan segala macam gitu. Cuman minusnya saya itu saya cuma nggak bisa ngobrol di keramaian aja di depan publik.
Oh, Mbak bisa memanfaatkan situasi Mbak yang Mbak rasakan saat ini kan? Karena Mbak kan punya teman virtual. Mbak bisa aja kayak melatih keberanian Mbak. Kayak misalnya pertemanan virtual kan luas kan ya Mbak. Ada yang tidak kita kenal, ada yang kita kenal. Si yang tidak kita kenal tuh juga, kalau boleh tahu Mbak merasa cemas nggak kalau misal nggak kenal kepada orang secara virtual? Eh, saya mungkin awal-awalnya merasa cemas, tapi tidak secemas saat saya bertemu orang secara langsung gitu. Bisa Mbak gunain kayak anggap aja yang Mbak komunikasikan secara virtual tuh Mbak anggap tuh secara real life. Karena di situ kan virtual kan bisa kita gunakan untuk kayak melatih diri Mbak nih. Yang awalnya Mbak tuh takut kan, lama-kelamaan tuh Mbak tuh kayak harus berani, kayak misalnya lagi teleponan sama teman kan, Mbak harus berani kayak mengungkapkan apa yang Mbak pikirkan, apa yang Mbak rasakan, dan apalagi Mbak tuh kayak mulai terbuka misalnya tentang kayak menceritakan aktivitas keseharian Mbak kepada teman-teman Mbak di virtual. Mungkin secara Mbak kayak melatih secara terus-menerus tuh mungkin bisa berimpact ke real life. Atau enggak Mbak bisa juga kayak mulai berdiskusi, berbicara secara sendiri. Yang misalnya Mbak ngobrol nih, ngomong sendiri-sendiri gitu kan. Nah, terus Mbak latih, anggap aja Mbak ini merasakan kayak banyak orang kan di sekitar Mbak kan. Mbak latih, terus misalnya per hari Mbak kayak sisihkan 15 menit. Mungkin 15 menit mungkin udah cukup kan. Karena cukup Mbak kayak Mbak cerita, kayak curhat tentang keseharian Mbak secara sendiri atau gimana. Itu lama-kelamaan tuh mungkin akan kayak membantu Mbak dalam berbicara ketika bertemu dengan orang lain. Karena meminimalisir ketika Mbak mulai kayak membuka komunikasi terhadap orang lain. Bisa juga Mbak minta tolong ke teman terdekat Mbak, ada kan secara real life? Ada. Nah, bisa juga Mbak tuh kayak minta tolong, kayak misalnya Mbak minta tolong ke teman Mbak kayak ajarin saya dong, kayak buat saya tuh bisa lebih terbuka pada keramaian kayak secara umum, kayak gimana sih caranya, kayak misalnya minta tolong ke teman buat ajak Mbak jalan-jalan. Tadi kan Mbak kan tertutup ya. Iya. Nah, buat minta tolong menemankan Mbak buat jalan-jalan kemana gitu. Dari situ kan Mbak bisa kayak mulai kayak istilahnya beradaptasi gitu, beradaptasi ke lingkungan yang asing. Dari situ Mbak tuh mulai mengerti situasi kayak sekitar Mbak. Apakah dari tatapan orang ke Mbak tuh yang awalnya Mbak pikir negatif kan ke Mbak, apakah masih sama dengan tatapan yang Mbak pikirkan? Tapi yang mungkin yang paling penting sih dengan cara meningkatkan kepercayaan diri Mbak sendiri. Jadi dimulai dari diri kita sendiri ya Kak? Ya, dimulai dari diri kita sendiri. Karena kalau tidak dari diri kita sendiri, kayak kita tidak bisa bakalan keluar dari situasi yang dimana kita tuh pengen berubah. Tadi kata Mbak tuh pengen kayak punya teman kan? Iya. Punya teman secara real life, kayak nggak mau cuma secara virtual doang. Iya. Nah, kalau misalnya pandangan orang terhadap saya gimana ya Kak solusinya? Oh, pandangan orang sih mungkin cukup kayak Mbak tuh sekarang mempunyai pola pikir yang seperti ini. Mungkin kan kita nggak bisa merubah pandangan orang kan ke kita kan, apalagi mungkin kita nggak tahu di masa yang akan mendatang kita nih bakal ngelakuin kesalahan atau enggak kan. Cukup Mbak kayak, oh ya udahlah, memang kayak persepsi orang tuh nggak bisa kita ubah, karena kalau udah orang berpikir seperti kita, pasti bakalan kayak konsisten terhadap pemikiran dia. Kita nggak bisa kayak mengubah, oh kamu harus ikut dengan pemikiran kita nggak bisa. Jadi kita cukup kayak, ya udah kayak cukup tahu aja gitu, berusaha kayak untuk tidak terlalu peduli dengan omongan orang lain, dengan tatapan orang sekitar. Itu tuh harus kayak mengurangi gitu, kayak mencoba untuk berpikir yang lebih positif. Oh, jadi saya harus belajar untuk tidak peduli dengan pendapat mereka ya? Iya, Mbak harus belajar kayak enggak kurang peduli gitu terhadap pendapat mereka. Oh, gitu. Ada cerita yang mungkin mengganjal lagi di hati Mbak? Saya rasa sih uh, semua yang saya rasakan sudah saya ceritakan ya. Dan solusi-solusi kakak akan saya terapkan. Ya, semoga Mbak jadi kepribadian yang lebih baik lagi kan ya. Mungkin makasih juga Mbak udah jadi kayak teman konseling saya, karena kan saya lagi butuh klien kan untuk tugas saya. Mungkin saya harap kayak Mbak ini dari cerita yang Mbak
kasih tangan kepada saya, Mbak tuh bisa berubah ke arah yang lebih baik dengan tetap menjadi diri sendiri. Makasih juga ya udah ngedengerin cerita saya. Ya Mbak, dan semoga Mbak juga nggak situasi yang stuck di situ-situ aja. Mbak bisa keluar dari lingkungan yang Mbak tuh pengen keluar. Ya, terima kasih banyak ya Mbak. Makasih juga.